Kamu kenapa menangis? Ini 11-11. Apa yang terjadi kenapa? 11 Jen. Ini. Kedua anak ini. Apa yang terjadi? Nenek. Sebelas. 11. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Tunggu sebentar. Mau pergi kemana? Halo, saya mau tanya, apakah kamu melihat seorang perempuan, setinggi kamu dan cukup putih dengan poni lurus? Maaf, tidak melihat. Halo, maaf, bisa bantu saya cek? Rekaman CCTV di pintu masuk blok A. Bantu lihat, ada perempuan setinggi ini. Wajahnya bulat. Halo, kamu lihat seorang perempuan, setinggi ini dengan poni lurus dan cukup cantik putih. Tidak. Halo, kamu lihat seorang perempuan, setinggi ini dengan poni lurus. Sepertinya sedang sedih, maaf tidak melihat. Anan. Bagaimana? Tidak ketemu. Saya juga tidak ketemu, coba lihat ke sana. Halo. 11-11 ini Mama. Mama akhirnya telepon. Jin 11 keluar. Saya pinjam HP Tante di sebelah tempat tidur. Untuk telepon kamu. Kamu gimana, di mana kamu sekarang? Hidupmu baik-baik saja. Bagaimanapun saya tanya Jin 11, dia tidak mau kasih tahu. Bilang kamu sekarang hidupnya baik. Dan sudah punya pacar, jangan khawatir. Mama. Saya hidupnya baik. Sungguh. Saya dapat kerjaan baru, sering live streaming. Penjualan di live streaming selalu masuk 10 besar. Saya juga masuk perusahaan baru, bisa melakukan hal yang saya suka. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Fokus saja untuk memulihkan kesehatanmu. Berapapun biayanya, aku akan mengirimkannya ke Jin 11. Selama tubuhmu sembuh, semua usahaku baru akan terasa berarti. 11-11, kenapa kamu menangis? Apa kamu merasa tersakiti? Apa kamu masih di luar? Anakku, semua ini karena ibu yang menyusahkanmu.
Ibu yang salah, ibu telah menyusahkanmu. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal ini, Ibu. Ibu di sini ada orang yang menjagaku. Pacarku sangat-sangat baik. Begitu baik padaku. Benarkah? Ibu, kamu hanya fokus untuk sembuh dan cepat kembali. Ibu, aku benar-benar sangat-sangat begitu merindukanmu. Ibu, kapan kamu akan pulang? Aku sangat merindukanmu. Aku sekarang tidak baik-baik saja. Halo, Gu 11 Chen, aku tidak mencarimu untuk menghitung dosa-dosamu Ini sekarang. Adalah toleransi terakhirku untukmu. apa maksudmu? Mengapa Shishi Sendai Ryan, di luar dalam Kiwaka, seberak ini? Apa kamu tidak tahu bahaya angin topan di pantai itu risiko yang sangat besar? Aku memberitahumu, jika sesuatu terjadi pada 11-11. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua? Mengapa dia begitu muram? Datang sendiri ke pantai. Halo Gu 11 Chen. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sebelasian apapun yang terjadi di masa depan, kita harus memberi waktu satu sama lain untuk berbicara, memberi kesempatan untuk saling menjelaskan. Jangan bertengkar dan pergi begitu saja. Maafkan aku tadi di rumah.
Aku tidak seharusnya marah-marah padamu. Aku juga salah. Aku tidak seharusnya membuka barang-barangmu seenaknya, apalagi mencoba membuka luka lamamu. Kamu benar. Ini sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Aku juga telah memikulnya di pundakku selama 20 tahun penuh. Jika aku tidak melepaskannya, pada suatu hari aku akan hancur. Sebelum bertemu denganmu, aku tidak tahu bagaimana aku hidup. Obat-obat di rumah. Semuanya adalah bukti bahwa aku tidak bisa bertahan. Aku tidak akan pernah bisa melepaskan simpul di hatiku. Aku tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa kakakku meninggal karena aku. Aku bahkan lebih tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Seluruh keluargaku hancur karena aku. Tidak ada yang menyalahkanmu. Tidak ada yang memintamu untuk memikul tanggung jawab. Itu adalah kecelakaan. Kamu yang berusia 6 tahun tidak bisa mengendalikan kecelakaan itu. Tapi kakakku benar-benar pergi. Sejak itu di rumah hanya tinggal aku sendiri. Semuanya adalah aku. Sumpit dan cangkir. Satu baju dan sepasang sepatu. Satu aku. Kamu masih punya nenek. Kamu masih punya aku. Apakah kamu akan selalu ada di sisiku selamanya? Tidak akan pernah meninggalkanku. Ada terlalu banyak rintangan di antara kita. Aku tidak peduli berapa banyak rintangan di antara kita. Baik itu Nanggong Liuli Fuboya atau masa lalu kita. Kebiasaan genapku bukanlah masalah di antara kita. 11-11. Aku menyukaimu. Lebih dari yang kamu bayangkan. Lebih dari yang aku perkirakan. Aku hanya berharap kamu tetap di sisiku. Bu 11 Chen.
Ya Tuhan, Berapa nomor tadi aku menghentikanmu? Kalau tidak bos pasti akan memarahiku. Sungguh tidak terpikirkan seorang CEO terhormat. Bahkan berciuman di tengah hujan. Dan begitu bersemangat. Anan, kamu pikir apa yang ingin aku lakukan sekarang? keren. Sekarang giliranku. Keren, 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 hebat, hebat, hebat. 11 Chen, 11 Chen. Ya ampun, malu banget lihatnya. Anan, Mau ngapain jangan? ayo dong. Aduh, Anan, ayo dong. Ada apa? Nenek bakal marah nggak ya? Bakal usir kita nggak ya? Pas kamu kabur waktu itu, kok nggak mikir bakal diusir nenek? Aku lihat pas kamu kabur waktu itu, larinya kenceng banget ya. Jangan khawatir asal sama aku. Urusan lain biar aku yang tanggung. Ayo. Nyonya. Nenek. Jangan panggil aku nenek. Kalian sudah besar, sudah mandiri. Aku juga nggak bisa ngatur kalian lagi. Marah-marah seenaknya. Kabur dari rumah seenaknya. Di mata kalian, masih ada aku nggak sih sebagai orang tua? Nenek maafkan aku. Aku salah nggak seharusnya bikin nenek khawatir.
Jangan manjain aku, jangan minta maaf sama aku. Pokoknya, aku juga nggak bisa ngatur kalian lagi. Nenek, semuanya salah aku. Aku nggak seharusnya bertengkar sama Sebastian, nggak seharusnya kabur dari rumah. Aku yang salah ngomong bikin nenek marah. Nenek mau marah atau menghukum tujuannya aku aja, jangan marah sama 11-11 ya. Nenek, Sudah. Aku juga nggak mau ribut sama kalian yang muda-muda. Kalian bikin nenek hampir kena serangan jantung. Aku mau menghukum kalian. Diam di kamar. Nggak boleh keluar sampai jam kerja. nenek. Presdirnya sibuk banget ya. Biasanya nggak, tapi kali ini aku mau ajak. Seseorang yang bandel main jadi banyak hutangnya. Orang bandel. Siapa? Kamu tebak siapa? Kamu yang rusakin kue ulang tahun aku. Tahun depan kamu harus benar-benar menggantiku. Kamu masih bilang, kue ulang tahun ini bukan kamu yang merusaknya. Kamu masih menyalahkan aku. Sudahlah, aku orang besar. Tahun depan ulang tahun aku pasti. Pasti apa? Pasti belikan kamu kue 3 tingkat yang besar, biar kamu kenyang. Baik, aku tunggu. Ngomong-ngomong, desain produk barumu gimana? Segera selesai. Apakah tinggal 3 hari lagi? Desain seri produk baru akan diumumkan. Sial, aku belum selesai mencetak materialnya. Aku ke kamar dulu untuk menyelesaikannya. Aku tidak tahu apakah ini benar. Nanti kalau Jin 11 dan Mama pulang, jangan-jangan dia tahu aku bukan. Kerja aja terus. Lepaskan Nangong. Jamnya sudah pecah. Tidak pecah, jamku tidak pecah. Cintaku dengan 11 Chen juga tidak pecah. Meskipun dulu aku mengambil uang nenekku untuk kuliah di luar negeri. Tapi di hati 11 Chen ada aku. Jangan terus menipu dirimu sendiri. Dia tidak pernah punya kamu di hatinya dulu, tidak, sekarang tidak. Nanti juga tidak akan. Jangan dibuang, Boya. Aku mohon. Aku sudah memakainya selama 7 tahun. Kalau kamu buang, aku tidak punya apa-apa lagi. Boya. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi.
Desain kemasan produk baru yang diputuskan dalam rapat ini akan sepenuhnya diterapkan ke produk baru dalam seminggu. Jadi ini menyangkut pilihan besar. Pemasaran dan operasi produk baru. Harap Siniwa, orang memegang prinsip profesional, memberikan suara yang paling profesional. Tentu saja memilih Direktur Nanggong, desain direktur yang paling tinggi kualitasnya. Tidak dengar apa yang dikatakan wakil direktur situ. Prinsip profesional, semuanya harus profesional. Baik, mulai voting. Di Rutgu semua orang sudah selesai memberikan suara. Situ rapat selanjutnya kamu yang memimpin. Hasil desain skema, setelah pengumuman yang adil dan transparan. Beritahu saja aku. Baik, Pak Gu. Pak Gu, Wakil Direktur silakan umumkan. Baik, sekarang umumkan. Damei Dongfang. 6 suara. Bulan Putih. 4 suara. Rancangan kemasan produk baru Grup Huayan akan ditangani sepenuhnya oleh Hijin 11. Setelah dokumen selesai, ingat untuk menyerahkannya kepadaku besok. 11 Jen. Ayo pergi. 11 Jen, kenapa kamu meninggalkan ruang rapat? Apakah kamu bahkan tidak ingin melihat kekalahanku? Benarkah? Nanggong. Aku sudah menekankan ini berkali-kali padamu. Ini adalah perusahaan. Aku tidak ingin membicarakan urusan pribadi denganmu di sini. Dan aku berharap kamu sebagai pemimpin mengetahui cara mengendalikan emosimu sendiri. Aku tidak ingin mengendalikannya lagi. Aku bahkan kalah dalam rancangan desain dari Hijin 11. Apalagi yang bisa aku banggakan di Huayan? Ketika kalian bertikai, aku juga pernah memintanya seperti ini. Tapi kali ini memang masalahmu sendiri. Aku meninggalkan ruang rapat untuk memastikan pemungutan suara yang adil. Tapi hasilnya sudah kamu lihat. Kamu sendiri yang kehilangan kendali emosi sehingga performamu buruk. Kalah dari bawahan yang sebenarnya tidak sebaik dirimu. Ini bukan Nanggong Liuli yang aku kenal. Aku mengaku. Tujuanku datang ke Huayan bukan untuk benar-benar bekerja. Aku datang untukmu. Aku rela menggunakan semua kemampuanku untukmu. Membantu Huayan menjadi besar dan kuat, tapi kenapa kamu menolakku? 11 Chen. Kita tidak mungkin bersama. Kenapa? Dulu, kamu sudah membuat pilihanmu. Aku tahu. Kamu meminta sejumlah uang dari nenek. Kamu ternyata tahu. Sejak hari kamu pergi aku sudah tahu. Nanggong. Dulu aku sama seperti yang lain. Sangat memperhatikan satu-satunya perempuan di klub. Tapi aku tidak menyangka. Kau akan melakukan hal seperti ini. 11 Chen, dulu aku. Jika dulu di klub astronomi kampus, aku hanya menganggapmu sebagai teman. Maka sejak kau meminta uang dari nenek, kita bahkan tidak bisa menjadi teman lagi. Jangan salah paham. Aku tidak mengincar uang nenek. Dulu aku... Sebenarnya tidak ada yang perlu dijelaskan. Memanfaatkan sumber daya di sekitarku untuk membuat hidupku lebih baik. Banyak orang akan memilih begitu, ini tidak salah. Hanya saja karena sudah memilih, harus siap menanggung konsekuensinya.
Kau hari ini pilihan perusahaan hari ini. Adalah konsekuensimu. Nangong. Nangong Nangong. Nangong bagaimana? Merasa lebih baik. Aku akan panggil dokter. Tidak. Semuanya tidak ada. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja aku di sini. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pulang dulu. Kau baik-baik saja di perusahaan menyelesaikan pekerjaan. Jika kau naik taksi pulang sendiri, ingat kirim nomor platnya padaku. Kau tidak perlu khawatir. Pergilah. Tiba-tiba aku tidak ingin kau pergi. Meskipun itu pekerjaan. Aku ingin kau menemaniku. Jangan manja. Kau adalah CEO Huayan. Banyak pekerjaan. Tidak cepat-cepat menyelesaikannya bagaimana? Kerja yang baik. Pulang nanti bisa bertemu denganku. Di luar ada orang yang bisa melihat. Baiklah. Pergi. Baik.
Hijin 11 kembali nanti. Apakah aku masih bisa memiliki kebahagiaan ini? Anan ini aku. Santai aja. Kamu kenapa hari ini kok nggak biasa? Aku cuma ngerasa nggak enak aja di hati. Ngerasa nggak tenang aja. Setelah manis-manisnya mulai bingung ya? Aku udah tahu. Kalau Hijin 11 balik kamu mau gimana? Mau ngomong sama Gus 11 Jen? Atau nego sama Hijin 11? Kakak kamu itu nggak main-main loh. Kamu nggak mau ketemu tante. Anan udah deh jangan ngomong lagi. Apa aku nggak tahu semua ini? Tapi aku nggak bisa nahan diri. Aku nggak tahu kenapa. Benar-benar suka sama dia. Pelayan minta segelas lagi. Di sana ada 2 cewek, aku mau traktir mereka. Minuman yang agak keras dikit. Semua biayanya aku yang bayar. Udah sana. Aku rasa kakak kamu yang nggak bisa diatur itu. Nggak nyangka sama sekali. Kalian berdua beneran bisa jadi satu. Tapi soal perasaan emang nggak bisa dikendaliin. Kan? Aku beneran nggak bisa nahan diri. Aku beneran suka sama dia. Terima kasih. Sebelas pelan-pelan minumnya. Kalau udah mabok tidur aja. Besok lupa semua yang nggak enak. Gus 11 Chen. Jangan ganggu aku lagi. Permisi mbak, teman kamu nunggu di belakang. Punya aku? Iya. Siapa sih? 11 kamu baik-baik ya, aku pergi bentar. Sebentar lagi aku jemput Dah. kamu pulang. Udah jangan minum lagi. Sebelas. Kamu baik-baik aja. Siapa sih aku nggak kenal. Sebelas, kamu kebanyakan minum. Aku bantu kamu bangun ya, ayo. Jangan-jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. 11, maaf. Kamu lepaskan aku. Siapa yang bikin aku lari jauh-jauh? Gak ada siapa-siapa. 11 kamu baik-baik aja kan? Lipstik herbal Huayan kami. Sukses besar di pasar Asia Tenggara. Penjualannya sangat bagus, karena di Asia Tenggara cuma ada makeup barat. Gak ada makeup oriental.
Hei kangen ya. Bos perempuan mabuk. Sini. 11-11. Bu 11 Chen. Kok kamu bisa datang? Kok minum sampai segitu banyaknya? Aku? Ayo. Anan ngapain temenin kamu minum segitu banyak? Minumnya gak kuat, alkoholnya tinggi lagi. Kamu ngapain? Kamu suka aku ga? Apa-apa? Bilang dong. Aku pengen dengar kamu bilang. Kamu suka aku. Bukannya udah pernah bilang ya? Aku pengen dengar kamu bilang lagi. Terus kamu. Kamu suka aku gak? 11 Chen. Aku punya rahasia. 11 Chen, kalian udah pulang. Bibi Mei datang, ayo kita pulang dulu, ngobrolnya pelan-pelan. Ayo sini. Masa belum datang juga? Kok pakai sepatu kayak gitu? Gak tahu. Baju tidurnya juga gak tahu kemana. Ya pinjem ke meja kamu aja. Kata orang ada satu hal yang harus dilakukan waktu pacaran.
yaitu pakai kemeja pacar. Pakainya juga harus lihat musim dong, apalagi kamu baru aja mandi. Gimana kalau masuk angin? Ada kamu. Sakit juga gak takut. Aku bener-bener manjain kamu ya. Terus kamu bakal nyesel gak? Menyesal. Menyesal kenal aku. Menyesal terlalu memanjakan aku. Barusan di depan pintu kan kamu sudah tanyaku. Kalau begitu sekarang dengarkan baik-baik. 11-11. Aku suka kamu. Seumur hidup. Selalu suka kamu. Bu 11 Chen. Aku benar-benar sangat suka kamu. Ayo. Ambil satu ini. Hei, Si kecilku, kamu masih belum sadar ya? Di luar sudah kacau balau. apa yang terjadi? Beberapa media tidak bermoral tiba-tiba mempublikasikan foto kamu bersama Fuboya dengan judul gosip yang sangat sensasional. Sekarang seluruh Huayan, bukan seluruh industri kosmetik, sudah heboh. Apa? Bagaimana bisa aku kemarin tidak bertemu Fuboya? Sudah, jangan bicara itu dulu, cepat ganti baju. Aku sekarang menuju rumahku, takut sebentar lagi wartawan akan memblokir pintu rumahmu. Bu 11 Chen mana? Dia tadi malam sudah pergi ke Huayan dengan situ untuk menangani ini. Kamu masih mikir apa? Cepatlah. Bagaimana ini?
Anan? 11-11 cepat naik mobil. Sabuk pengaman. Mereka sudah keluar sekarang. Sepertinya menuju tempat temannya. Alamatnya aku kirim ke kalian. Situ Shuo bilang banyak wartawan sedang menuju rumah Gu. Aku khawatir kamu tidak bisa menghadapi sendiri, aku bawa kamu pulang dulu. Situ Shuo dan Gu 11 Chen tadi malam sudah ke perusahaan untuk menangani ini, percaya sebentar lagi akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Foto itu sebenarnya bagaimana? Kemarin kamu selalu bersamaku, kamu lihat Fuboya. Tapi di tengah-tengah aku memang keluar sebentar. Mungkin foto itu diambil saat itu. Tapi kenapa? Sekarang jangan mikir apa-apa, nanti pasti akan terungkap. Ayo kita pergi. Kabar katanya bos Gu udah punya tunangan. Serius nih? Beneran dong? Katanya sih tunangannya selingkuh. Selingkuhnya itu orang dari grup saingan kita. Mantap banget sih nyonya bos. Wakil bos, wakil bos. Jangan hiraukan apa yang mereka omongin, mereka nggak ngerti, apa-apa cuma ngawur aja. Apa yang mereka bilang nggak penting. Yang penting itu apa yang media bilang. Sudah saya panggil senior media dan wartawan yang kita kenal. Nanti sore, kita adakan konferensi pers untuk klarifikasi. Semuanya pasti akan beres. Sama nenek saya sudah minta Tante Mei untuk temani dia jalan-jalan biar rileks. Semoga sebelum dia balik. Semuanya sudah selesai. Kalau semua saya Gu 11 Chen. Nona Hi, Nona Hi, siapa pria di foto itu? Sudah kenal berapa lama? jangan difoto. Bukan saya, bukan saya. Jangan difoto, kamu jangan difoto. Bukan saya. Jangan difoto, 11-11. Jangan difoto. Bukan saya, bukan. Katakan sesuatu dong Nona Hi. Nona Hi, bisa kami wawancarai? 11-11, ayo siapa orang ini? Nona Hi. Nona Hi, katakan sesuatu dong. Jangan difoto Nona Hi, jangan difoto. Nona Hi bisa jelaskan? Jangan difoto Nona Hi. Pergi, jangan difoto. Nona Hi, katakan sesuatu dong Nona Hi. Nona Hi. Ini serahkan padamu. Semuanya saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kita ketemu malam ini. Oke bos Gu. Nggak ada yang ikutin kan? Tenang aja, di sini aman. Saya mau telepon 11 Chen dulu. Ada beberapa hal yang mau saya bicarakan berdua sama kamu. Foto-foto itu ya? Nggak perlu Boya, saya percaya banget sama kamu. Beberapa malam ini kita sama sekali nggak ketemu, mana mungkin ada foto skandal kayak gitu. Pasti ada orang yang sengaja ngedit atau wartawan yang cari sensasi nulis sembarangan. Sembarangan. Kita nggak pernah ada hubungan skandal sama sekali. Boya, kamu adalah temanku, dan kau telah menjaga semua rahasiaku. Pasti ada orang yang tidak hanya ingin memecah belah hubunganku dengan 11 Chen, tapi juga ingin merusak persahabatan kita. Aku akan segera menelepon 11 Chen untuk membersihkan semua rumor. Suyan 11. Mengapa kamu selalu memikirkan orang lain? Tidak bisakah kamu sedikit egois? Pikirkan dirimu sendiri.
Boya, ada apa denganmu? Atau kamu tahu sesuatu? Aku yang melakukannya. Apa maksudmu? Semua ini adalah perbuatanku. Dari kemarin di bar, mengganti minumanmu dan Luan An, sampai menjauhkannya dan mengambil foto mesra denganmu, lalu mengirim semua foto itu ke belasan media dan wartawan. Memberitahumu di depan rumah Luan An, semua ini adalah perbuatanku. Fuboya, apa yang kamu bicarakan? Semua ini adalah perbuatanmu. Mengapa? Untuk Nangong. Nangong Liuli. Dia adalah orang yang sangat kucintai. Cepat pergi, cepat pergi. Halo, halo. Apakah kamu orang Tiongkok? Bertahanlah, jangan tidur. Jangan takut, aku akan memanggil ambulans untukmu. Halo, ada orang yang terluka. Aku di Fifth Avenue. Cepat. Jangan tidur, bertahanlah. Berbicaralah denganku, siapa namamu? Di tahun-tahun di luar negeri, adalah masa tersulit dalam hidupku. Aku sendiri hampir menyerah. Sampai saat Nangong muncul. Di dalam hidupku yang suram, akhirnya muncul secercah cahaya. Aku jatuh cinta padanya. Meskipun aku tahu di dalam hatinya juga terukir seseorang yang penting, tapi tidak apa-apa asalkan bisa bersamanya. Bagiku, sudah cukup. Aku mengerti. Aku ingin dia bahagia. Semoga dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Bahkan jika pada akhirnya yang menemani dia bukan aku. Tidak masalah, nyawaku adalah miliknya. Bagaimana aku harus membalasnya? Tidak berlebihan. Ketika dia tahu Gu 11 Chen punya pacar, sangat menderita. Aku melihat dia menderita. Hatiku seperti ditusuk jarum. Seperti dicabik pisau, aku lebih menderita darinya. Jadi aku memutuskan untuk merusak Gu 11 Chen dan hubungannya dengan pacarnya. Apakah kamu masih Fuboya yang aku kenal sejak kecil? Maaf. Aku mengecewakanmu. Jadi, aku dengan sengaja ingin mendekati pacar Gu 11 Chen, bahkan menyetir mobil di sekitar rumahmu, hanya untuk mencari cara untuk menjalin hubungan dengan pacar Gu 11 Chen. Non, kamu baik-baik saja. Jadi hari itu, kamu menabrak taksi yang aku tumpangi. Bahkan kecelakaan itu direncanakan. Aku merencanakan segalanya, tapi aku tidak menyangka. Pacar Gu 11 Chen ternyata adalah kamu. Sungguh konyol. Jadi kamu bergabung dengan Huayan dan kerjasama dengan perusahaan Jerman juga sengaja. Aku mendengar Gu 11 Chen berminat bekerja sama dengan Lipman. Menjadi mereka kekurangan konsultan dasar pahak harga. Jadi aku menemui Lipman menawarkan harga yang tidak bisa dia tolak. Benar-benar penuh perhitungan. Tapi aku tidak menyangka
Kamu benar-benar jatuh cinta pada Gu 11 Chen. Bagaimanapun aku memperlakukanmu, kamu tidak goyah sedikit pun. Aku benar-benar tidak punya cara lagi. Jadi aku hanya bisa menyuruh orang mengambil foto kita di bar. Jangan bicara lagi. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu demi kebahagiaan orang yang kamu cintai rela menyakiti orang lain. Apakah ini yang kamu sebut cinta? Apakah kalian gila? Kamu tahu tidak? Kamu sudah menyakiti orang lain. Kamu akan membuat seluruh Huayan kacau balau. Kenapa kamu harus melakukan ini? Aku tidak bisa memikirkan yang lain lagi, aku hanya bisa untuk Nangong. 11-11, jika kamu mau melepaskan Gu 11 Chen, mengembalikannya ke Nangong, aku akan mengumumkan ke publik. Semua ini adalah rencanaku, semua kesalahan akan aku tanggung. Fuboya. 11-11 kamu dan Gu 11 Chen tidak cocok. Asalkan kamu melepaskan cinta dengannya. Fuboya, aku malah menganggapmu sebagai teman. Tidak menyangka kamu orang seperti ini. Dari hari ini, aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Anggap saja kita tidak pernah kenal. 11-11-11-11. 11-11 mari kita bicara lagi. Lepaskan, aku tidak ada yang mau bicara denganmu. Lepaskan. 11-11 jangan lupa. Kamu masih punya rahasia besar. Lepaskan. Fuboya. Gu 11 Chen, jangan Gu 11 Chen. Fuboya, aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Asalkan kamu masih mengganggu 11-11, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Gu 11 Chen, aku mohon jangan. Perhitungan ini belum selesai. Aku akan perlahan-lahan menyelesaikannya denganmu.